Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kapital struktur. Langsung saja kepada pengertian kapital struktur. Apa yang dimaksud dengan kapital struktur? Menurut ahli keuangan, yang pertama M. Pandey, kapital struktur atau struktur modal mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas termasuk cadangan dan surplus. Sementara itu, ahli keuangan John J. Hampton menyatakan bahwa kapital struktur adalah kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset perusahaan. Pengertian lainnya, kapital struktur adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Pengelolaan kapital struktur bertujuan untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan untuk kegiatan operasional yang akan memaksimalkan nilai perusahaan. Selain kapital struktur, ada struktur modal. Terdapat pula istilah struktur keuangan dan struktur aset. Perlu diketahui bahwa ketiganya memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Sartono, struktur keuangan adalah cara perusahaan membiayai aktifnya, yaitu dengan uang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal pemegang saham sehingga seluruh sisi kanan neraca memperlihatkan struktur keuangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kapital struktur yang perlu diketahui, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur aktiva, yang kedua ada ground opportunity, yang ketiga ada ukuran perusahaan, yang keempat ada profitabilitas, yang kelima ada risiko bisnis. Selanjutnya ada pengertian leverage, jenis dan contohnya. Leverage adalah cara lain yang lebih menunjuk pada utang di dalam dunia bisnis, sering dikaitkan juga dengan pinjaman modal untuk membiayai pembelian peralatan dan aset lainnya. Tak jarang para pembisnis lebih condong menggunakan ini dibandingkan ekuitas untuk pembelian aset. Bila kamu seorang pembisnis dan berutang untuk membeli kebutuhan bisnis, maka kegiatan tersebut disebut menggunakan leverage. Leverage adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pembahasan investasi dan lingkungan bisnis. Adapun pengertian leverage yang lain yaitu meminjam modal untuk keperluan pengembangan bisnis. Mengapa demikian? Hal ini karena tujuan dari pinjaman modal tersebut agar memperoleh keuntungan bisnis atau return of investment yang maksimal. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang tadi. Ada leverage ratio dalam perbandingan antara jumlah utang dalam perusahaan dengan total aset. Leverage ratio adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimilikinya. Selanjutnya, bagaimana suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai leverage yang tinggi? Suatu perusahaan mempunyai nilai leverage yang tinggi bila total aset yang dimiliki perusahaan tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aset kreditornya. Maka dari itu, pengguna leverage ratio akan dapat melihat perusahaan sedang sehat atau tidak. Bila leverage ratio semakin besar, maka akan semakin tinggi resiko gagal yang dibayar kreditornya. Selanjutnya yaitu ada jenis leverage. Yang pertama yaitu ada leverage keuangan, yang kedua yaitu ada leverage operasi, yang ketiga yaitu ada leverage gabungan.